Proses geomorfik adalah semua perubahan fisika dan kimia yang memberikan efek bervariasi pada bentuk awan di bumi. Proses geomorfik dapat dibentuk oleh tenaga yang berasal dari dalam bumi atau endogen, seperti tektonisme dan vulkanisme. Tenaga yang berasal dari atmosfer dan permukaan bumi atau eksogen, seperti angin, aliran air, gelombang, dan kemudian ada proses endogenik. Proses endogenik terdiri dari diastropisme dan vulkanisme. Diastropisme adalah proses deformasi besar-besaran dari dalam bumi. Proses ini bedakan menjadi dua, yaitu epilogenetik, yaitu pengangkatan dan pengurangan kontinen atau subkontinen, dan orogenetik, yaitu proses pembentukan pegunungan. Vulkanisme adalah proses naik dan munculnya magma di permukaan bumi. Bentangan yang dapat terbentuk. Proses eksogenik ini dibedakan menjadi dua, yaitu agradasi dan degradasi. Agradasi adalah proses pembentukan bentuk-bentuk positif atau endapan, sedangkan degradasi adalah proses pembentukan bentuk negatif atau merendahkan permukaan tanah. Proses degradasi dibagi menjadi tiga proses utama: pelapukan, erosi, dan gerakan tanah. Proses eksogenik yang terakhir ada proses ekstraterestrial, yaitu proses yang berasal dari angkasa luar ya, misalnya jatuhnya meteorit ya di muka bumi. Bentang alam yang terbentuk oleh ekstraterestrial adalah di tenaga geomorfik ada tenaga endogen, bahkan tenaga dari dalam bumi. Ya, kalau endogen kita pasti tahunya tenaga dari dalam bumi ya. Tenaga endogen ini sifatnya membentuk permukaan bumi tidak rata. Kemudian tektonisme itu terdiri atas tenaga epilogenisa dan tenaga orogenisa. Ini kita udah pelajari di SMA ya, kelas 12 kalau nggak salah. Tenaga epilogenisa dan orogenisa. Epilogenisa merupakan proses pengangkatan negatif atau penurunan positif bumi dalam daya luas dengan kecepatan lambat. Kemudian selanjutnya ada proses diastropisme. Proses diastropisme adalah proses struktural yang mengakibatkan terjadinya lipatan dan patahan tanpa dipengaruhi magma tapi tenaga dari dalam bumi. Kalau tenaga endogen yang menekan risosfer arahnya mendatar dan pertumbukan yang mengakibatkan permukaan bumi melipatnya, menyebabkan terbentuknya puncak dan lembah disebut lipatan. Bentuk permukaan bumi dari hasil proses ini ada dua, yaitu puncak lipatan antikline dan lembah lipatan atau syncline. Lembah patahan disebut slag atau graben, sedangkan puncak patahan disebut host. Kemudian ada contoh vulkanisme. Vulkanisme adalah proses keluarnya magma ke permukaan bumi, baik melalui pipa kepundan maupun celah-celah batuan. Konfigurasi permukaan bumi yang dihasilkan oleh proses ini berupa bentuk lahan asal vulkanik. Tenaga vulkanisme hubungan dengan aktivitas keluarnya magma di gunung api. Proses keluarnya magma ke permukaan bumi disebut. Tenaga kedua adalah tenaga eksogen. Proses eksogen berlangsung pada permukaan bumi dan tenaganya berasal dari luar kulit bumi. Tenaga yang bekerja meliputi semua medium alam yang mampu mengikis dan mengangkat material di permukaan bumi. Tenaga ini dapat berupa pelapukan, baik pelapukan fisik, mekanis, organik maupun campuran. Proses degradasi cenderung menyebabkan penurunan permukaan bumi, sedangkan agradasi menyebabkan penaikan permukaan bumi. Pada proses degradasi tercakup proses pelapukan, gerakan massa batuan, dan erosi. Berlangsungnya proses eksogen tersebut dipengaruhi oleh faktor geologi, jenis batuannya, gerakan massa batuan, longsor dan erosi. Tenaga yang menggerakkan dapat berupa air mengalir, air tanah, gelombang dan arus tsunami, angin dan gletser.
Berdasarkan proses yang bekerja pada permukaan bumi dikenal proses pluvial, marin, eolin, glasial, pelapukan, dan gerakan massa batuan. Selanjutnya adalah bentuk lahan vulkanis. Adalah bentuk lahan hasil kegiatan gunung berapi, baik yang tersusun dari bahan gunung api yang sudah keluar ke permukaan bumi atau ekstruksi maupun yang membeku dalam permukaan bumi. Bentuk lahan vulkanis secara sederhana terdiri atas dua, yaitu dua ya, bukan dia. Emang cewek. Soalnya dia tulisannya. Bentuk-bentuk mungkin dia inget pacarnya kali. Bentuk-bentuk eksplosif. Ya, itu ada krater letusan, asal dan Cinderchun. Bentuk-bentuk efusif ya. Bentuk efusif, aliran lava, lidah lava, bocah, level lava, aliran lava, dan lainnya. Kemudian ada vulkanisme. Vulkanisme adalah semua fenomena yang berkaitan dengan proses gerakan magma dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi yang menghasilkan bentuk lahan yang cenderung positif. Proses geomorfologi yang terjadi pada tubuh gunung api memberikan karakteristik lahan yang berbeda, baik dalam bentuk relief morfologi, tipe batuan, tanah, kondisi hidrologi, vegetasi, maupun penggunaan lahan. Kemudian ada beberapa karakteristiknya seperti kawah. Kawah merupakan cekungan pada puncak atau bagian lereng gunung api yang merupakan tempat keluarnya magma ke permukaan. Kemudian ada kaldera. Kaldera merupakan kawah yang besar. Kaldera terbentuk dari kawah yang runtuh akibat erupsi gas yang kuat. Bentuk lahan asal struktural. Bentuk lahan asal struktural terbentuk karena adanya proses endogen atau proses tektonik yang berupa pengangkatan, pelipatan, dan penggeseran. Pengangkatan, pelipatan, dan pensesaran. Pada awalnya struktural anti-incline akan memberikan kenampakan cekung dan struktural horizontal nampak datar. Bentuk lahan asal proses struktural ini terbentuk karena adanya tenaga endogen yang mendorong lempeng samudera menunjam lempeng benua. Bentuk lahan solusional adalah materi kita selanjutnya. Adalah bentuk lahan yang terbentuk akibat proses pelarutan batuan yang terjadi pada daerah bebatuan karbonat tertentu. Tidak semua batuan karbonat terbentuk topographic course, walaupun faktor selain batuannya sama. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar batuan tersebut bisa dikatakan sebagai batuan topographic course. Dolin merupakan bentuk lahan yang paling banyak dijumpai di kawasan Kaos. Bahkan di daerah Berkelem Sedang pun, kawasan ini masih selalu diawasi dengan terbentuknya dolin tunggal akibat dari proses pelarutan yang terkonsentrasi. Blind Valley, lembah yang mendadak berakhir ya. Artinya ada satu lembah yang mendadak berakhir terbentuk dan sungai yang terdapat pada lembah tersebut menjadi lenyap di bawah tanah. Selanjutnya ada bentuk lahan asal denudasional, sekaligus materi terakhir kita. Bentuk lahan asal denudasional dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk lahan yang terjadi akibat proses-proses pelapukan erosi, gerak massa batuan atau mass wasting, dan proses pengendapan yang terjadi karena agradasi dan degradasi. Denudasi meliputi proses pelapukan erosi, gerak massa batuan, dan proses pengendapan atau sedimentasi. Contoh satuan bentuk lahan bentukan asal denudasional atau bentuk lahan asal denudasional adalah perbukitan sisa terpisah atau inselberg. Kemudian ada kerucut talus,